kelas 2 PIC akan menjelaskan tentang hakikat filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta akan hikmat atau cinta akan pengetahuan. Mereka yang mendalami filsafat sering disebut filsuf, yaitu seorang pecinta atau pencari hikmat atau pengetahuan. Secara umum, dapat kita katakan bahwa arti filsafat adalah cinta dan pencarian kebijaksanaan melalui wahana intelektual dan disiplin moral diri. Selanjutnya adalah hakikat filsafat. Hakikat filsafat adalah usaha berpikir secara radikal, sistematis, dan rasional untuk memahami kenyataan secara menyeluruh hingga dasar-dasar terdalamnya. Filsafat tidak hanya membahas gejala yang tampak, tetapi juga mencari hakikat yang esensi atau dibalik realitas. Karena itu, filsafat sering disebut sebagai Mother of Science karena menjadi dasar refleksi bagi ilmu-ilmu lain. Selanjutnya adalah struktur filsafat. Struktur filsafat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bahas. Struktur filsafat yang pertama adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan. Secara istilah, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat kebenaran, baik yang ada maupun yang mungkin ada. Dalam filsafat, ilmu ontologi itu membahas apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ilmu hanya mempelajari objek yang secara empiris atau dapat diuji melalui panca indera, sehingga sesuatu di luar jangkauan pengalaman manusia tidak termasuk ke dalam kajian ilmu. Selanjutnya ada karakteristik ontologi. Beberapa karakteristik ontologi membahas arti ada dan berada. Secara umum dan mendasar, mempelajari struktur realitas dengan kategori seperti esensi, eksistensial, ruang, waktu, dan berusaha memahami hakikat terakhir dari yang ada. Mempertanyakan status realitas, apakah benar-benar nyata atau hanya tampak. Selanjutnya adalah aliran-aliran ontologi. Aliran-aliran ontologi yang pertama adalah monoisme. Monoisme adalah aliran ontologi yang menyatakan bahwa seluruh realitas berasal dari substansi dasar. Semua yang ada, baik fisik maupun mental, bersumber dari satu prinsip yang sama. Monoisme terbagi menjadi 2 bentuk utama. Yang pertama adalah idealisme. Realistis bersifat mental atau rohani. Yang kedua adalah materialisme. Realitas bersifat materi atau fisik. Yang kedua adalah dualisme. Dualisme adalah aliran ontologi yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari 2 substansi berbeda yang memiliki peran masing-masing, seperti tubuh dan pikiran, atau dunia fisik dan non-fisik. Gagasan ini sudah muncul sejak Yunani kuno, misalnya Plato yang membedakan dunia ide dan dunia indrawi, sementara Pitagoras yang melihat realitas sebagai perpaduan 2 prinsip. Yang ketiga ada pluralisme. Pluralisme adalah aliran ontologi yang menyatakan bahwa realitas tersusun dari lebih dari 1 unsur atau substansi dasar. Realitas tidak berasal dari 1 atau 2 prinsip saja, melainkan dari banyak unsur. Pluralisme menekankan bahwa keberagaman dunia mencerminkan banyaknya unsur penyusun realitas. Dalam perkembangan ilmu dan teologi modern, pluralisme juga dipahami sebagai pandangan bahwa kebenaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Struktur filsafat yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenaran ditemukan. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi diwujudkan melalui metode ilmiah sebagai cara sistematis untuk memperoleh dan mengkaji kebenaran. Epistemologi menekankan bahwa pengetahuan yang valid diperoleh melalui perpaduan akal dan pengalaman. Karena itulah, epistemologi berperan sangat penting dalam memastikan kebenaran bahwa ilmu itu bersifat logis, objektif, dan dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan.
Aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, idealisme dan rasionalisme, mengutamakan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan meragukan pengalaman indrawi. Yang keempat, positivisme dipengaruhi oleh Francis Bacon dan Galileo Galilei, menekankan bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta empiris dan metode ilmiah. Positivisme mengkritik positivisme dan menekankan falsifikasi serta pergeseran paradigma seperti yang dijelaskan oleh Thomas. Struktur filsafat yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, sebuah kajian yang mendalami nilai, estetika, dan khususnya moral. Aksiologi itu mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan dan bagaimana hakikat manfaat dari pengetahuan tersebut. Dalam aksiologi ada dua pilar utama. Pertama adalah etika, yang fokus pada perilaku manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk secara sadar. Kedua adalah estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, seni, dan bagaimana kita merasakan harmoni melalui pengalaman indrawi. Pertanyaan besarnya, bagaimana nilai masuk ke dalam proses ilmiah? Nilai tidak datang belakangan, tapi meresap sejak awal penelitian. Menurut Burhanuddin Salam, nilai terlibat saat ilmuwan mengambil keputusan untuk memulai sebuah eksperimen, memilih metode penelitian yang tepat, menarik kesimpulan dari data yang ada, dan puncaknya saat menerapkan hasil penelitian tersebut ke dalam kehidupan nyata. Artinya, setiap langkah ilmiah bergumul dengan pertimbangan nilai. Itulah mengapa ilmu pengetahuan bersifat syarat nilai atau value-laden. Lalu, apakah ilmu itu netral? Tegasnya, ilmu itu tidak berbasis nilai. Pada tahap-tahap tertentu, ilmu harus disesuaikan dengan budaya dan moral masyarakat. Mengapa demikian? Karena ilmu ada untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya atau menimbulkan bencana. Disinilah letak tanggung jawab seorang moral ilmuwan. Ilmuwan memiliki beban etika agar setiap temuannya menjadi jawaban atas masalah manusia, bukan justru menciptakan masalah baru. Terakhir, mari bicara soal moralitas. Moralitas adalah ajaran tentang aturan baik buruk yang mengatur perilaku kita. Secara ringkas, para ahli seperti Piaget dan Helden melihat moralitas sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan dan kepekaan perasaan terhadap orang lain. Jika etika adalah teorinya, maka moral adalah praktiknya. Ilmu pengetahuan tanpa moralitas akan kehilangan arah, karena pada akhirnya nilai adalah sesuatu yang berkonotasi positif, sesuatu yang berharga, yang layak kita cita-citakan demi kemanusiaan. Jadi, ilmu pengetahuan bukan sekedar angka dan teori di atas kertas. Melalui aksiologi, kita belajar bahwa ilmu adalah alat di tangan manusia yang harus dikendalikan oleh nilai moral demi masa depan yang baik. Sekian video yang dapat kami jelaskan. Bila terdapat kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Bye-bye.